Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan pemikiran manajemen yang merupakan titik awal dari ilmu-ilmu manajemen yang ada pada saat ini. Banyak tokoh atau ilmuwan yang memiliki peran besar dalam perkembangan manajemen. Namun di sini saya hanya akan menampilkan sebagian saja untuk mewakili dari pemikiran-pemikiran mereka. Menurut Stephen Robin, ada dua kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama adalah Adam Smith. Pada tahun 1776, Adam Smith melalui tulisannya yang berjudul The Wealth of Nations, di mana dalam tulisan itu dia membahas manfaat yang dapat diperoleh dari organisasi dan masyarakat dari penerapan pembagian kerja atau spesialisasi kerja. Pembagian kerja atau spesialis kerja adalah pemisahan tugas-tugas atau tanggung jawab ke dalam bidang-bidang tertentu yang khusus. Misalnya, di bagian produksi akan ditempatkan tenaga kerja sesuai dengan bidang-bidangnya seperti operator, pergudangan, pengemasan, pengolahan bahan baku, dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya revolusi industri yang dimulai pada akhir abad 18 ketika tenaga mesin telah menggantikan tenaga manusia, sehingga perusahaan dapat memproduksi barang dengan jumlah yang lebih besar. Semakin besar jumlah barang yang diproduksi, maka biaya produksi menjadi semakin murah atau menjadi semakin ekonomis. Pabrik-pabrik besar ini kemudian membutuhkan tenaga kerja manusia untuk operasional kegiatan harian. Atas dasar inilah, pengelola organisasi membutuhkan acuan teori-teori dasar sebagai panduan dalam menjalankan organisasinya secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan 4 pendekatan manajemen. Yang pertama adalah classical approach atau manajemen klasik. Yang kedua adalah the human resource approach atau pendekatan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah the quantitative approach atau pendekatan kuantitatif. Dan yang keempat adalah modern approach atau pendekatan modern. The classical approach atau pendekatan klasik adalah kajian awal manajemen yang berfokus kepada rasionalitas dalam upaya menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Ada dua teori utama dari pendekatan klasik, yaitu yang pertama adalah scientific management atau manajemen ilmiah, dan yang kedua administrative principles atau teori administrasi umum. Manajemen ilmiah dipelopori oleh Frederick Winslow Taylor, yang sering juga disebut sebagai Bapak Scientific Management. Menurut Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna merumuskan suatu cara terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan. Taylor ini kemudian mengembangkan 4 prinsip manajemen ilmiah sebagai berikut. Prinsip yang pertama adalah pengembangan sebuah pendekatan ilmiah pada tiap-tiap unsur dalam sebuah pekerjaan untuk menggantikan metode lama yang pada awalnya hanya berdasarkan pada kebiasaan. Di sini Taylor mengembangkan sebuah metode untuk setiap pekerjaan seperti pedoman dalam bergerak, standarisasi pekerjaan, dan menciptakan kondisi kerja yang layak. Prinsip yang kedua adalah secara ilmiah memilih pekerjaan yang paling tepat, kemudian melatih, mendidik, dan membina karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di sini Taylor melakukan seleksi karyawan secara cermat sehingga terdapat kesesuaian antara kemampuan karyawan dengan pekerjaan. Prinsip yang ketiga adalah bekerja sama secara bersungguh-sungguh dengan para pekerja demi memastikan bahwa mereka menjalankan semua tugas sesuai dengan aturan-aturan kerja yang telah dikembangkan secara ilmiah. Prinsip yang keempat adalah membagi beban kerja dan tanggung jawab secara hampir merata di antara para manajer dan para pekerja. Para manajer harus mengerjakan tugas-tugas yang lebih cocok untuk dikerjakan oleh pihak manajemen perusahaan. Sampai saat ini ada beberapa teknik manajemen ilmiah yang masih sering digunakan di perusahaan, seperti penggunaan sistem insentif berdasarkan hasil kerja,
merancang pekerjaan secara cermat dengan metode yang paling efisien, melakukan seleksi karyawan untuk memilih pekerja yang paling mampu melaksanakan pekerjaan, kemudian melatih pekerja agar bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan terbaiknya, kemudian melatih supervisor sehingga dapat membantu pekerja dalam melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Meskipun demikian, ada beberapa keterbatasan dalam manajemen ilmiah. Yang pertama adalah bahwa asumsi manusia secara rasional tidaklah selalu benar. Yang kedua, sering terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja sehingga banyak ditentang oleh serikat pekerja. Yang ketiga adalah manajemen ilmiah masih mengabaikan kepuasan kerja karyawan. Teori administrasi umum. Teori administrasi umum adalah teori yang lebih menitikberatkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktek-praktek manajemen yang baik. Tokohnya adalah Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang teoris manajemen yang lahir pada tahun 1841, di mana Henry Fayol adalah salah satu kontributor yang paling berpengaruh dalam mengembangkan konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Kesuksesan Fayol adalah atas pengembangannya pada prinsip-prinsip fungsional manajemen, yaitu foresight, organization, command, coordination, dan control. Foresight adalah suatu pembuatan rencana tahunan dan perencanaan jangka panjang untuk kemudian bertindak sesuai dengan perencanaan tersebut. Organization adalah suatu upaya untuk mendorong keteraturan dalam manajemen melalui penyiapan struktur organisasi. Command menyeratkan adanya ketaatan pada prinsip-prinsip rantai komando. Coordination dilakukan melalui pertemuan rutin dengan pimpinan departemen atau divisi untuk melakukan koordinasi. Kontrol adalah sebuah sistem pengawasan untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana awal. Selain itu, Henry Fayol juga mengembangkan 14 prinsip manajemen yang merupakan aturan-aturan dasar yang dapat diterapkan pada segala bentuk organisasi. Prinsip yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja akan meningkatkan output dengan menjadikan karyawan lebih efisien, karena hal ini akan membuat karyawan menjadi semakin terspesialisasi di bidangnya. Prinsip yang kedua adalah wewenang. Manajer harus mampu memberikan perintah, dan wewenang memberikan mereka hak untuk itu. Tidak semua manajer mampu memberikan perintah, karena ada kalanya manajer gagal mengalahkan anak buahnya, sehingga tujuan dan target perusahaan tidak dapat dicapai. Prinsip yang ketiga adalah disiplin, di mana karyawan harus mematuhi dan menghormati aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Prinsip yang keempat adalah prinsip kesatuan perintah, di mana setiap karyawan harus menerima perintah dari satu atasan, yaitu atasan mereka langsung. Prinsip yang kelima adalah kesatuan arah, di mana organisasi harus memiliki rencana kerja tunggal untuk membantu manajer dan karyawan. Prinsip yang keenam adalah subordinasi kepentingan individu dengan kepentingan umum, yang artinya adalah bahwa kepentingan karyawan atau kelompok tidak harus didahulukan daripada kepentingan organisasi. Prinsip yang ketujuh adalah penggajian, di mana pekerja harus dibayar dengan upah yang adil sesuai dengan layanan yang telah mereka berikan. Prinsip yang kedelapan adalah sentralisasi, yaitu keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang kesembilan adalah rantai skalar. Rantai skalar menunjukkan garis kewenangan dari manajer puncak hingga pekerja terbawah organisasi. Prinsip yang ke-10 adalah keteraturan, di mana semuanya, baik orang maupun bahan, harus berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat pula. Prinsip ke-11 adalah keadilan, di mana manajer harus bersikap pantas dan adil kepada bawahannya.
Prinsip yang ke-12 adalah kestabilan posisi dan jabatan karyawan, di mana manajemen harus menyediakan perencanaan tenaga kerja secara teratur dan memastikan bahwa pengganti tersedia untuk mengisi kekosongan jabatan. Prinsip yang ke-13 adalah inisiatif, di mana karyawan yang diizinkan memiliki prakarsa atau inisiatif akan memiliki kinerja pada tingkat yang lebih tinggi. Prinsip yang ke-14 adalah semangat kebersamaan. Dengan mendorong semangat kebersamaan, maka akan membangun sebuah harmoni dan persatuan dalam organisasi. Tokoh yang berikutnya adalah Max Weber. Max Weber adalah seorang sosiolog asal Jerman yang mempelajari aktivitas organisasi. Melalui bukunya, Weber mengembangkan teori hubungan struktur kekuasaan. Dia menjelaskan tentang tipe-tipe organisasi yang ideal yang disebutnya sebagai birokrasi, yaitu suatu bentuk organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pembagian kerja atau spesialisasi. Dalam pembagian kerja, pekerjaan dipecah menjadi lebih sederhana, dikerjakan secara rutin dan terdefinisi secara jelas. Hal ini menyebabkan karyawan menjadi sangat terampil dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah adanya hierarki kewenangan, di mana untuk masing-masing posisi, wewenang dan tanggung jawab akan ditentukan secara jelas. Setiap posisi akan melaporkan pada posisi lain yang jabatannya lebih tinggi. Yang ketiga, adanya pemilihan formal atau seleksi, di mana orang yang dipilih untuk mendapatkan pekerjaan berdasarkan pada kualifikasi teknis. Yang keempat, adanya aturan formal dan regulasi, di mana sistem aturan tertulis dan memiliki prosedur operasi standar. Yang kelima adalah adanya hubungan impersonal, artinya penerapan aturan dan pengawasan seragam, tidak berdasarkan pada penilaian pribadi. Dan yang keenam adalah orientasi kepada karir. Manajer adalah karir profesional, bukan pemilik unit yang dikelolanya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan sumber daya manusia. Era pendekatan sumber daya manusia adalah di mana unsur-unsur perilaku manusia mulai diperhatikan dalam manajemen. Manajemen menggunakan pendekatan perilaku untuk memotivasi dan mengarahkan karyawan, membangun kepercayaan karyawan, dan bekerja sama secara tim. Pendukung awal perilaku organisasi diantaranya adalah Robert Owen. Robert Owen peduli terhadap kondisi kerja yang saat itu memprihatinkan. Dia berpendapat bahwa lingkungan kerja yang baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Menurutnya, pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja adalah investasi yang cerdas. Selanjutnya ada Hugo Mustenberg. Hugo Mustenberg adalah pelopor dalam bidang studi psikologi industri, yaitu suatu kajian terhadap orang-orang di tempat kerja. Hugo Mustenberg menyarankan penggunaan tes psikologi untuk seleksi karyawan, teori belajar konseptual untuk pelatihan karyawan, dan studi perilaku manusia untuk memotivasi karyawan. Kemudian ada The Houghton Studies, yaitu serangkaian kajian yang dilakukan pada tahun 1920-an hingga tahun 1930-an di Western Electric Company Works. Pada awalnya, kajian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Uji coba dilaksanakan dengan membagi karyawan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen dikenai berbagai macam intensitas penerangan, sementara kelompok kontrol bekerja di bawah intensitas penerangan yang tetap. Para peneliti mengharapkan adanya perbedaan hasil ketika intensitas cahaya diubah. Namun mereka mendapatkan hasil yang mengejutkan, yaitu ketika cahaya dinaikkan maupun diturunkan, output pekerja tetap meningkat daripada biasanya. Saat itu para peneliti tidak dapat menjelaskan apa yang mereka saksikan. Mereka hanya dapat menyimpulkan bahwa intensitas penerangan tidak berhubungan secara langsung dengan produktivitas kelompok. Dan ada sesuatu yang lain yang pasti merupakan
penyebab dari hasil tersebut. Pada tahun 1927, Profesor Elton Mayo dari Harvard beserta rekan-rekannya melanjutkan penelitian ini dengan metode yang lain, yaitu dengan mendesain ulang jabatan, mengubah lamanya jam kerja dan hari kerja dalam seminggu, memperkenalkan periode istirahat, serta menyusun rancangan upah individu dan rancangan upah kelompok. Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama dari perilaku kerja individu. Kalangan akademisi pada umumnya sepakat bahwa kajian Hawthorne ini memberikan dampak dramatis terhadap arah keyakinan manajemen terhadap peran perilaku manusia dalam organisasi. Mayo kemudian menyimpulkan bahwa, yang pertama, perilaku dan sentimen memiliki kaitan yang sangat erat. Yang kedua, pengaruh kelompok sangat besar dampaknya pada perilaku individu. Yang ketiga, standar kelompok menentukan hasil kerja masing-masing karyawan. Dan yang keempat, uang ternyata tidak begitu menjadi faktor penentu output bila dibandingkan dengan standar kelompok, sentimen kelompok, dan rasa aman. Selanjutnya ada Abraham Maslow, seorang psikolog yang membangun apa yang kemudian dikenal sebagai teori kebutuhan. Teori kebutuhan adalah teori motivasi kerja yang didasarkan pada kebutuhan umum manusia sebagai berikut. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini merupakan seluruh kebutuhan fisik yang diperlukan manusia untuk bertahan hidup, seperti makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Setelah kebutuhan fisiologis tercapai, maka kebutuhan sebagai motivator meningkat pada tingkatan yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan ini mencakup keamanan secara fisik, stabilitas pekerjaan dan hubungan kerja, perlindungan, dan kebebasan dari rasa takut. Tingkat kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisik dan keamanan terpuaskan, maka akan muncul kebutuhan bersosialisasi. Individu cenderung mencari hubungan bermakna dengan orang lain di dalam organisasi, seperti pertemanan, persahabatan, berkelompok, dan menjalin hubungan. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan penghargaan, di mana individu harus membangun rasa percaya diri dan ingin meraih status serta prestasi untuk mendapatkan penghargaan dari lingkungannya. Tingkat yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan manusia untuk menemukan jati dirinya lewat pekerjaan yang dia lakukan. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kuantitatif. Dasar-dasar yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah penggunaan teknik-teknik matematik untuk memecahkan masalah-masalah dalam pengambilan keputusan manajemen. Contohnya seperti penerapan statistik, model optimasi, model informasi, simulasi komputer, dan teknik kuantitatif lain dalam kegiatan manajemen. Karakteristik pendekatan kuantitatif adalah yang pertama, memusatkan pada pengambilan keputusan dan konsekuensinya bagi tindakan manajemen. Yang kedua adalah penggunaan kriteria ekonomi dalam keputusan seperti biaya, pendapatan, dan laba investasi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan model-model matematis dengan hukum-hukum dan rumus-rumus yang canggih. Dan yang keempat adalah penggunaan komputer untuk mempercepat pemrosesan data dalam jumlah yang sangat banyak, serta pemberian peluang yang beraneka ragam. Yang keempat adalah pendekatan modern. Landasan utama dari pendekatan ini mencakup dari pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Pendekatan sistem diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, yang secara bersama-sama bergerak dalam mencapai tujuan. Sedangkan subsistem adalah bagian dari suatu sistem yang lebih besar. Sistem dibedakan menjadi sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah suatu sistem yang tidak dipengaruhi atau tidak berinteraksi dengan lingkungan eksternal mereka. Sedangkan pada sistem terbuka, terjadi interaksi dinamis dengan lingkungan eksternal mereka, dengan mengambil input dan mentransformasikannya menjadi output yang kemudian didistribusikan ke lingkungan mereka kembali.
Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan menjadi output atau keluaran. Lingkungan luar merupakan aspek yang penting dalam sistem terbuka, karena lingkungan tersebut merupakan asal muasal sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi, sekaligus merupakan umpan balik dari pelanggan yang mempunyai dampak penting bagi operasi dan keluaran. Implikasi atau kesimpulan dari pendekatan sistem antara lain adalah: yang pertama, koordinasi pada bagian-bagian organisasi adalah penting untuk berfungsinya seluruh organisasi. Yang kedua, keputusan dan tindakan yang diambil dalam satu bidang organisasi akan memiliki efek di bidang yang lain. Yang ketiga, organisasi tidak mandiri. Oleh karena itu, harus beradaptasi dengan berbagai macam perubahan lingkungan eksternal mereka. Yang kedua adalah pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi sering juga disebut sebagai pendekatan situasional. Pendekatan ini berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada dalam berbagai macam situasi, terutama yang disebabkan oleh perbedaan dalam lingkungan serta perbedaan dalam individu sendiri. Pemikiran kontingensi mengakui bahwa suatu struktur yang tepat bagi suatu organisasi mungkin tidak tepat bagi organisasi yang lain, dan apa yang baik pada suatu saat mungkin tidak akan baik di masa yang akan datang karena lingkungan yang telah berubah. Di bawah ini ada beberapa variabel kontingensi yang berpengaruh dalam manajemen. Yang pertama adalah ukuran organisasi. Semakin besar organisasi, maka semakin besar juga permasalahan dalam koordinasinya. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan sehari-hari. Teknologi yang digunakan dalam organisasi akan memerlukan struktur organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem kontrol yang berbeda. Yang ketiga adalah tingkat ketidakpastian lingkungan. Tingkat ketidakpastian ini disebabkan oleh perubahan lingkungan yang tentu saja akan mempengaruhi proses manajemen. Yang keempat adalah perbedaan individu. Setiap individu berbeda dalam keinginan untuk berkembang, otonomi, toleransi, dan harapan. Perbedaan individu akan sangat berpengaruh kepada manajer untuk memilih teknik motivasi, gaya kepemimpinan, dan desain pekerjaan. Demikian pembahasan video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.